Alhamdulillah Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an takumul jannah urustumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahikumullah, setiap awal khutbah ada seruan yang harus disampaikan, yaitu seruan takwa. Dan salah satu seruan takwa itu berada di surah Ali Imran ayat 102, yaitu seruan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan menyuruh mereka setelah bertakwa menguatkan keimanan sehingga akhir hayatnya masih dalam keadaan Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun cerita hidup kita, apapun pilihan yang telah kita ambil, apapun yang telah kita kerjakan dengan segala hal yang kadangkala ada orang tahu, kadangkala orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu tentang diri kita. Sebusuk apapun kita, sebigal apapun kita, sejelek apapun kita, atau sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, Allah tahu segalanya. Walaupun orang lain mungkin tidak tahu tentang kita. Ada yang nampak baik, tapi Allah tahu ada keburukan. Banyak orang-orang yang menampakkan kesolehan, tetapi Allah katakan dia tidak soleh. Itu karena Allah Maha tahu, tidak bisa membantah. Ada orang yang kadang-kadang menampak buruk di masyarakat, dicela, dihina, dicaci, di segala macam hal-hal yang buruk dikatakan kepadanya, tapi Allah tahu kebaikannya. Hingga Allah kadangkala ungkap di dunia, kadangkala tidak. Itu haknya Allah. Tapi apabila orang yang melakukan kebaikan itu semata-mata karena manusia dan membuat tipu daya, akhirnya Allah ungkap sehingga ia tidak berdaya di akhirat. Jadi kalau ada orang beramal soleh, maka katakanlah itu karena karunia Allah. Dan kalau mau ikut, silahkan ikut. Kalau ada orang berbuat maksiat dan salah dan dosa, itu adalah bagian hidupnya. Kita tidak tahu bagian akhirnya. Apakah ada kebaikan yang luar biasa yang ia lakukan? Kita juga tidak tahu, karena Allah lah yang tahu. Allahu la ilaha illallah Ar-Rahmanur Rahim, Alimul Ghaibi was Syahada. Dia yang mengetahui apa yang nampak dan yang tidak nampak. Tetapi agama Islam ini luar biasa. Dialah yang memiliki kekuasaan tentang agama Islam itu sendiri. Allah lah sang pemilik Islam itu sendiri, bukan kita, bukan juga kami. Bukan golongan ini, bukan golongan itu, bukan ormas itu, bukan juga ormas yang lainnya. Pemilik sah Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Maha tahu kita benar-benar sudah Islam atau belum, itu adalah Allah sesungguhnya. Dan Islam adalah agama yang telah Allah ridhoi, agama yang telah Allah nyatakan kebenarannya, kesempurnaannya. Dan Allah lah yang telah menurunkan agama ini menjadi sumber kebahagiaan bagi manusia.
Jadi tujuan Islam itu diturunkan adalah untuk kebahagiaan umat manusia itu sendiri, untuk keselamatan umat manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Disyariatkannya berbagai amalan di agama Islam itu pada dasarnya adalah untuk diri manusia itu sendiri. Kenapa disuruh sholat? Kenapa disuruh membaca Al-Quran, tilawatil Quran? Agar orang itu nantinya menemukan kebahagiaan, ketenangan dengan rahmat Allah. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang Allah inginkan, tapi Allah akan membimbing kita. Apabila Allah suka kepada kita, maka Allah lah yang melapangkan dada kita hingga kita memiliki rasa ikhlas untuk menjalankan agama ini. Allah berfirman, "Faman yuridullahu ayahdiyahu yasra sadra lil Islam." Kata Allah, maka barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Orang berkata, bagaimana menerima Islam itu? Ketika seseorang itu menerima Islam, artinya dia menerima segala ketentuan yang Allah gariskan dalam agama Islam itu. Dia menerima takdirnya sebagai hamba Allah dan Allah sebagai yang dia sembah satu-satunya. Itu Islam. Dia lapang hatinya untuk tidak menyembah selain Allah, hanya menyembah kepada Allah saja. Dia mau mengerjakan sholat karena hatinya dan dadanya sudah dilapangkan oleh Allah. Allah memerintahkan dia sholat, dia sholat. Allah memerintahkan dia untuk qiraatul Quran, tilawatul Quran, seluruh Quran, dia lakukan itu karena karunia Allah. Dia merasa senang ketika ibadah. Dia merasa senang ketika sholat, ke masjid, baca Quran, sedekah, atau melakukan banyak-banyak kebaikan. Dia merasa senang. Itu karena dadanya dibuka oleh Allah untuk menerima Islam. Dia tidak pernah merasa soleh, tapi dia merasa berusaha untuk beramal soleh yang Allah telah sempurnakan agama Islam itu. Allah lah yang telah menyempurnakan agama Islam itu untuk kita. Dan Allah lah yang akan memberikan nikmat bagi orang-orang yang mau menerima Islam, artinya menjalankan syariat Islam. Kadangkala mudah, kadangkala tidak, kadangkala penuh dengan keikhlasan dan kesungguhan kita beribadah, kadangkala merasa berat dan terpaksa, tetapi tetap kita jalankan itu, maka itu adalah menerima Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya Allah lah yang membuka pintu hidayah. Allah yang lebih berkuasa. Sesungguhnya Rasulullah adalah Nabi yang sangat peduli kepada umatnya agar mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.